Pernah gak sih kalian bertanya, mengapa hidup tak seindah yang diinginkan, namun tak seburuk yang dibayangkan? Ini menarik nih, mari kita bahas. Dalam kehidupan nyata, hidup sangatlah berat, banyak pengorbanan yang harus dikorbankan. Dari mulai waktu, terkadang waktu kita melulu dihabiskan untuk bekerja. Susah sekali rasanya tuh pengen santai, belum lagi tenaga, merasa capek, berat, pengen istirahat. Yang paling-paling terkurasnya pikiran, harus memikirkan kemana melangkah, mengambil keputusan, belum lagi kebutuhan ini, urusan itu. Rasanya tuh berat sekali menjalani hidup ini. Namun apalah daya, namanya juga hidup. Kita dituntut untuk menanggung semua beban itu. Jauh berbeda jika dibayangkan, hidup sangatlah mudah, tidak ada hambatan. Apapun mau kita, itu bisa tercapai dalam sekejap mata. Namun sayang, itu hanyalah imajinasi kita saja. Mungkin kalian juga sama seperti yang saya rasakan saat ini. Kita hidup dianjurkan sewajarnya saja. Terlalu banyak overthinking, memikirkan yang enggak-enggak. Contoh kecil, saya gak pantas mendapatkan itu. Saya mana mungkin memiliki itu. Nyatanya tak seburuk itu. Terkadang kita bisa mendapatkannya jauh lebih baik daripada yang kita harapkan. Akan tetapi terlalu positif membayangkan enaknya saja, menghayal suatu yang unik terjadi, padahal itu cuma angan-angan dan tak terjadi. Bukan kenyataan yang pahit, tapi ekspektasi kita saja yang terlalu manis. Mengapa hidup tak seindah yang diinginkan, namun tak seburuk yang dibayangkan? Kenapa sih hidup itu buruk, tapi tidak terlalu buruk juga? Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi dikarenakan suasana hati kita sendiri. Terkadang kita itu selalu memikirkan hal-hal secara detail dan terlalu detail sehingga mengakibatkan diri kita itu panik dan langsung mengambil kesimpulan bahwa kita itu tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Tapi setelah kita menjalani hal tersebut, diri kita itu tidak menemukan masalah yang sama, yang seperti kita andai-andaikan secara detail tadi. Sebagai contoh saja, saya melamar pekerjaan di PT Tengkurap ID. Saat itu yang saya rasakan deg-degan, tak tenang, gelisah. Gimana ya kalau nanti saat saya interview gak diterima? Gimana ya kalau nanti yang menginterview saya orangnya galak? Gimana ya? Namun kenyataannya takdir berkata lain. Interview yang saya jalani lancar-lancar saja, dan kabar gembiranya saya keterima bekerja di PT tersebut. Jadi intinya bagaimana? Intinya kita hidup jalanin aja. Tidak akan ada hal yang susah kalau kita udah terlanjur tercebur di dalamnya. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan juga tidak memberikan cobaan keluar dari batas hamba-Nya. Kita bisa beranggapan sesuatu itu buruk, tapi tidak dengan ketentuan Tuhan. Sebaliknya, justru itu yang terbaik untuk kita. Kita jangan khawatir dengan semua masalah itu, karena hidup kita sudah ada yang ngatur, yaitu Tuhan. Apa yang kita inginkan bukan apa yang Tuhan inginkan, tapi Dia memberi kita yang terbaik. Tuhan yang memproses kita, sehingga kita mau tidak mau mengandalkan Dia. Dia mau kita dikendalikan oleh-Nya, bukan kita yang mengendalikan rencananya. Tuhan yang memberi kita pilihan juga arahan untuk kita menjalani segala prosesnya dan juga segala yang diperintahnya. Coba deh pikirkan, jika Tuhan menciptakan bahagianya saja, kamu tak akan tahu caranya bersyukur. Jika Tuhan menciptakan pahitnya saja, kamu tak akan tahu manisnya hidup. Sebenarnya kalau kita sadari, Tuhan itu adil. Kitanya aja yang tak sadar akan hal itu. Kehidupan di bumi adalah bagian dari keseimbangan antara baik dan buruk, sedih dan senang, gelap dan terang. Kalau kita membaca keseimbangan, berarti tidak boleh salah satu ada yang lebih dan ada yang kurang. Tergantung apa yang ada di kepala dan apa yang ada di hati. Kendalikan pikiran, selalu yakin dan jangan khawatir. Terima keadaan dengan ikhlas. Kalau kalian masih bertanya, kenapa rasanya hidup kita gak pernah mulus? Setiap ada keinginan, selalu tidak sesuai ekspektasi. Sekali dua kali tidak apa-apa. Tapi kalau sering gini, apa karena kurang ibadah atau gimana?
Kita hidup di dunia ini untuk lulus dalam pembelajaran tertentu. Tentunya syarat untuk lolos adalah lolos dari suatu ujian yang membawakan pembelajaran itu. Manusia sering menyebut pembelajaran ini sebagai ujian atau masalah. Masalah sama yang datang berkali-kali dalam hidup kita dikarenakan setiap masalah itu datang. Kita tidak dapat menyikapinya dengan baik. Kita cenderung mengeluh, putus asa, sehingga melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Oleh sebab itu kita belum lulus. Selama kita hidup, Tuhan akan memberikan masalah yang sama terus sehingga Anda bisa melewatinya dengan baik. Maka dari itu, ketika mendapatkan masalah, jangan bersikap yang bisa menjadikan kita tidak lulus. Apakah capek sama ujian dan perbaikan terus-terusan? Tulis di kolom komentar.